IHSG yang perdagangan saat Yes, ini berada di zona hijau ya, tentu di saja. 8.700-an. Tapi memantau bagaimana akhirnya The Fed yang memangkas suku bunganya ya di akhir tahun 2025 ini, tanggapan dari Bernard sendiri seperti apa sih? Apalagi kalau kita lihat sebetulnya respon pasar sempat cukup mengejutkan ya di tengah Ya, penantian, tapi justru beberapa bursa di kawasan berada di zona negatif. Bagaimana tanggapan Anda terkait dengan hal kalau ini? pandangan saya tentu saja ini tidak mengejutkan ya. Karena di sini kita bisa lihat walaupun inflasi di Amerika Serikat belum memenuhi target di angka 2%, tetapi The Fed ini saat ini betul-betul ingin menjaga stabilitas ekonomi dan moneter di Amerika Serikat sana. Karena beberapa data, mulai dari data pengangguran meningkat. Sehingga tentu saja ini menimbulkan ekspektasi bahwa pemerintah melalui The Fed harus mensupport ekonomi di Amerika Serikat. Selain itu, hal yang menjadi indikasi bahwa The Fed ini sangat menopang atau mendukung kaitan dengan stabilitas moneter adalah kaitannya mengenai kebijakan dia untuk mulai melakukan aktivitas pembelian treasury bills, yang mana ini akan menunjang penurunan dari yield obligasi jangka panjang Amerika Serikat, yang mana ini akan sangat menguntungkan instrumen-instrumen yang lebih agresif seperti saham. Dan selain itu kita juga melihat juga bahwa kaitannya mengenai hutang Amerika Serikat Ya. saat ini rasionya cukup tinggi. Dan jika kupon atau suku bunga ditetapkan tinggi, tentu saja ini akan mengakibatkan pemerintah Amerika Serikat harus menanggung beban bunga yang lebih tinggi lagi. Oleh karena itu keputusan menurunkan suku bunga ini menjadi keputusan yang tepat untuk pemerintah Amerika Serikat saat ini. Baik, lalu untuk di tahun depan sendiri ya, melihat akhirnya The Fed kembali memangkas suku bunganya di sisa tahun ini, untuk di kuartal pertama di tahun depan, apakah ada peluang bagi The Fed untuk kembali memangkas suku bunganya, atau bahkan mungkin Bank Indonesia perlu mengambil langkah untuk memangkas suku bunganya? Apakah ada urgensi sebetulnya bagi Bank Indonesia untuk memangkas suku bunga? Oke, kalau untuk Amerika Serikat sendiri tahun depan, kita proyeksikan di first half akan ada penurunan 1 kali, dan di second half akan ada penurunan 1 kali, sehingga total ada penurunan 2 kali. Jadi diproyeksikan 2 kali ya? Ya, sebesar 50 basis point, hingga akhirnya nanti di ujung-ujung tahun di kisaran angka 3,25%. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Indonesia tentu saja ini sangat bergantung mengenai stabilitas rupiah, di mana tentu saja saat ini rupiah berada di kisaran area 16.600 sampai 16.700, yang mana ini udah cukup stabil ya, apalagi karena The Fed kemarin udah melakukan pemangkasan suku bunga, kemudian arus asing masuk ke pasar obligasi dan pasar saham juga cukup besar. Oleh karena itu saya optimis bahwa Bank Indonesia di bulan Desember ini, yang mana nanti akan ada rapat Dewan Gubernur BI di hari Rabu nanti, akan ada pemangkasan 1 kali lagi di penghujung tahun dari 4,75% ke 4,5%. Sehingga ini menjadi kabar gembira buat market Indonesia di penghujung tahun 2025. Baik, lalu terkait dengan dana asing yang sudah kembali mulai masuk ya ke pasar saham tanah air dan juga surat utang, nah, tanggapan Anda terkait dengan hal ini, apakah sebetulnya ini ada kaitannya juga dengan langkah The Fed yang memangkas suku bunganya, atau sebetulnya ini masuknya dana asing ke tanah air ada sentimen-sentimen lain yang mempengaruhi? Kalau sentimen pertama tentu saja dengan adanya penurunan suku bunga di Amerika Serikat, tentu saja negara-negara emerging market seperti Indonesia itu menjadi lebih menarik untuk diinvestasikan oleh mereka. Selain itu, faktor-faktor lain yang menjadi penunjang kaitannya mengenai Indonesia ada influence yang cukup besar adalah saat ini banyak saham-saham yang tentu saja bervaluasi cukup atraktif, dan juga Indonesia ini sebagai negara emerging market diproyeksikan pertumbuhan ekonominya masih cukup stabil di kisaran area 5%, walaupun di berbagai negara banyak yang mengalami pertumbuhan ekonomi lebih rendah daripada Indonesia, sehingga Indonesia dipandang menjadi suatu negara yang cukup menarik. Apalagi di tengah pergantian kepemimpinan dari sisi Kementerian Keuangan ke Pak Purbaya, yang mengakibatkan optimisme pasar menjadi lebih positif lagi. Baik, ya di tengah purbaya efek ya, kalau kita lihat memang pergerakan saham kita sangat-sangat to the moon ya. Ya, Perdagangan saat ini juga berada di 8.700-an, tapi pasar juga masih cukup bersikap hati-hati, wait and see ya sampai dengan akhir tahun ini. ya. Kita tinggal beberapa hari lagi ya menutup tahun 2025. Nah, Anda melihat terkait dengan window dressing dan juga dikaitkan dengan Januari efek, seperti apa sih sebetulnya akhir tahun ini akan dibuka menguat atau justru terkoreksi? Oke, kalau Di arah hingga mana? penghujung tahun ini saya masih optimis bahwa IHSG masih akan bertahan di level di atas 8.500 sampai di angka 9.000.
Karena mengapa? Karena dalam 1 bulan terakhir pun inflow asing itu sudah hampir mencapai 3 triliun rupiah. Jadi sudah mulai menarik pasar Sudah saham mulai kita ya? menarik. Apalagi sejak MSCI rebalancing yang mana perusahaan-perusahaan yang dijagokan oleh para investor Indonesia itu bisa masuk kepada MSCI seperti Brand dan juga BRMS, ini menambah optimisme pasar. Selain saham-saham fundamental kita masih cukup murah, saham-saham yang diproyeksikan MSCI di bulan Februari nanti juga ini akan menjadi buruan atau incaran para investor. Baik, lalu di penghujung tahun 2025 sebetulnya kalau dari Anda sendiri begitu melihat saham-saham atau sektor-sektor apa saja ya, disclaimer on nih yang akan menarik secara pergerakan dan juga mungkin untuk saat ini juga masih menjadi momentum yang tepat nih untuk buy. Oke, tentu saja yang akan cukup menarik karena masih adanya efek MSCI yang sukses terakhir kali masuknya Brand dan juga BRMS. Saham-saham yang berproyeksi masuk MSCI hingga Februari 2026 nanti ini akan menjadi pilihan yang menarik buat investor, terutama trader yang memang gameplaynya adalah MSCI Index. Di mana beberapa konstituen yang cukup menarik untuk kita perhatikan adalah Bumi, yang mana saham ini memimpin trading turnover dalam beberapa minggu terakhir ini. Kemudian di sektor yang lain selain ada Bumi juga ada PTRO yang merupakan anggota dari grup Barito Pacific atau grup PP istilahnya para investor retail. Dan yang ketiga yang menjadi kuda hitam yang mana anak usahanya hari Rabu nanti akan listing di Bursa Efek Indonesia yaitu MTEK. Tapi MTEK ini proyeksikan akan masuk MSCI jika harganya bisa menembus 1.700, sehingga tentu saja 3 pilihan saham ini akan menjadi cukup menarik. Dan dari 3 ini yang paling laggard saat ini adalah saham Untuk yang under value? Yang under value MTEK. Karena MTEK saat ini secara valuasi berada di PBV 2 kali dan PI hanya 8 kali. Dibandingkan kompetitornya Brand dan PTRO, dia ini yang valuasinya paling murah, plus ditambah nanti dengan adanya IPO Superbank di hari Rabu nanti. Dan besok kita akan umumkan kira-kira SID-nya berapa, oversubscribe berapa. Ini bisa menjadi sentimen yang sangat positif untuk MTEK di keesokan hari hingga menjelang Supa IPO.